rekan-rekan sekalian bisa langsung membuka sid.kemendesa.go.id. Ini adalah hasil olahan SDG desa. Dan Ibu Novi pada tahun lalu coba dilihat di dalam YouTube-nya BPI atau YouTube rekan-rekan yang merelay itu di bulan-bulan Agustus. Ingat saya ada 16 Agustus, 15 Agustus, dan kemudian pada akhir bulan Agustus. Di situ ditunjukkan selama ini belajar dari rekan-rekan di Bali yang sudah membuat persandingan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang APBDes dan Peraturan Menteri Desa tentang nomor 20 tahun tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Itu di situ disandingkan, dan persandingan seperti itulah yang kami kembangkan, yang kemudian waktu tahun lalu disampaikan Bu Novi itu di dalam seluruh APBDes ini. Jadi kalau rekan-rekan sekalian men-taggingnya seperti apa, tinggal dicek misalnya nomor 1, itu di situ akan muncul inilah taggingnya. Jadi ketika muncul di APBDes bagian ini, maka dia di tagging sebagai SDGs desa nomor 1. Kemudian bagaimana kalau ada kegiatan berikutnya, rekan-rekan sekalian cek lagi kegiatan seperti ini, maka dia di SDGs desa nomor 2. Jadi dengan demikian kesulitan tahun lalu masuk SDGs desa yang keberapa itu seharusnya sudah teratasi. Seperti biasa, ini semua keterampilan semakin sering dilakukan semakin terampil. Itu rumus umum keterampilan. Jadi keterampilan itu ya harus sering dilakukan supaya terampil. Tapi ini bukan pengetahuan yang dihafal, jadi ya harus dijalankan, harus merasakan. Apa saja sih bagian dari APBDes yang masuk dalam SDG desa ke-18. Jadi ini aspek-aspek yang harapannya memudahkan kita untuk tagging APBDes, terutama berkaitan dengan aspek-aspek atau yang berkaitan dengan SDGs desa. Jadi itu strateginya seperti itu. Nah, sekarang khusus untuk tagging dulu yang bagian Permendes nomor 8 tahun 2022. Ini kalau kita lihat di sini, jadi taggingnya itu berbasis pada tagging awalnya berbasis pada ini. Makanya tadi kami sampaikan kenapa yang bagian 1.A itu disebut BUMDes supaya memudahkan saja. Karena kepanjangannya seperti ini, pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas, pengelolaan BUMDes. Kemudian yang nomor 2, desa wisata. Nomor 3, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes. Jadi untuk memudahkan hal ini, maka kemudian dibuat ringkas sehingga mudah di-tagging. Perbaikan dan konsolidasi data SDG desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. Nomor 2.A. Untuk memudahkan ya pendataan SDG desa dan IDM, cuma seperti itu untuk memudahkan. Jadi basisnya seperti ini. Tambahannya itu tadi karena kita men-tagging APBDes bukan dana desa, maka ada tambahan nomor 4 berkaitan dengan hal-hal pemerintahan desa. Kalau kita lihat di sini untuk 1.A, ya, maka di situ mencakup pendirian, kemudian penyertaan modal, kemudian unit usaha dari BUMDes yang sempat muncul melalui peraturan pemerintah di tahun 2021. Pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan adat, pengelolaan air minum, produk pertanian, kemudian produk perikanan, pemasaran dan distribusi produk, serta pengelolaan sampah. Artinya unit usaha BUMDes itu kita tagging di sini. Kemudian hal-hal lain berkaitan dengan manajemen BUMDes, itu kita tagging di BUMDes. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan usaha ekonomi produktif. Maka di sini juga usaha-usaha lain supaya
data kita itu namanya juga data kuantitatif, keunggulan dari data kuantitatif, keunggulan dari tabulasi secara kuantitatif itu adalah tidak pernah sama atau distintif, tidak pernah sama dengan yang lain. Kalau sebagian rekan-rekan memasukkan usaha non-BUMDes di sini dan usaha lagi di sana, atau sebaliknya, usaha BUMDes dimasukkan di tagging di sini, sekaligus juga di tagging BUMDes, maka data kuantitatif kita menjadi tidak distinct, tidak berbeda. Nah, kalau tidak berbeda itu menjadi menurunkan kualitas data kuantitatif kita. Makanya kami sampaikan dengan cara yang mudah, 1.A BUMDes, 1.C itu adalah usaha non-BUMDes. Jadi usaha-usaha yang lain, perhutanan sosial dan sebagainya, reforma agraria, kemudian berbagai produk unggulan desa yang tidak dikerjakan melalui BUMDes, kita masukkan ke sini. Kemudian untuk desa wisata, ini komponen-komponen dari membangun desa wisata, promosi desa wisata, pelatihan desa wisata, investasi desa wisata, kerjasama desa wisata, hingga pengembangan desa wisata lain. Kata kunci desa wisata menjadi penting di sini untuk tagging pembelanjaan APBDes untuk desa wisata. Kemudian untuk konsolidasi data SDG desa dan IDM. Saya kira ini jelas, kalau ada pendataan apapun itu, maka masuk ke dalam tagging pendataan SDG desa dan IDM. Bagaimana kalau ada pendataan yang lain, ya, tidak terlalu lazim di desa, tapi yang lazim itu adalah profil desa, kemudian IDM, serta SDG desa. Jadi dimasukkan saja ke sini. Kemudian ketahanan pangan nabati dan hewani. Jangan sampai sulit bagaimana BUMDes dan sini, karena BUMDes bisa masuk ke sini dan bisa masuk ke sana. Tapi yang paling penting adalah di sini soal ketahanan pangannya. Jadi kalau BUMDes tetap kita masukkan kembali ke dalam BUMDes, jangan masuk ke sini supaya tetap ada distintif dari data kita. Jadi di sini pemberian dana desa atau APBDes untuk kelompok tani, untuk para petani, untuk keluarga tani, untuk pembibitan dan sebagainya, teknologi tepat guna berkaitan dengan pertanian, lumbung pangan desa, infrastruktur yang berkaitan dengan pertanian, itu masuk di sini. Tahun lalu misalnya, sejak tahun lalu itu irigasi level desa itu tiba-tiba melonjak. Itu masuk akal karena memang ada ketahanan pangan nabati dan hewani yang diprioritaskan. Namun perlu kami sampaikan, dalam salah satu rapat para menteri dengan para bupati dan gubernur, itu di situ muncul bahwa sebetulnya yang lebih dibutuhkan negara pada saat ini bukan infrastruktur, tapi penanaman komoditas. Jadi di dalam rapat itu di tahun lalu muncul bahwa sebetulnya yang lebih dibutuhkan itu adalah terutama penanaman komoditas dan kemudian pasca panen. Lalu untuk stunting, ini coba nanti dicek sekali lagi, terutama untuk infrastruktur. Karena kalau untuk kesehatan ibu dan anak, pengasuhan anak, perkawinan dini, kemudian berbagai kegiatan posyandu, itu mudah itu, bahwa itu akan masuk di dalam tagging stunting. Yang perlu hati-hati berdasarkan pengalaman tahun lalu adalah infrastruktur. Jadi di sini penyediaan air bersih dan sanitasi itu masuk di dalam stunting. Jadi khusus infrastruktur air bersih dan sanitasi masuk stunting. Jelas di sana ada posyandu dan sebagainya. Jadi posyandu, air bersih, sanitasi,
maka di situ masuk ke dalam komponen stunting. Kalau yang lain saya kira relatif mudah untuk di tagging ke sana. Baik itu pendataan posyandu, kemudian konseling gizi, kemudian penyediaan pangan sehat dan sebagainya. Kemudian ini hal yang tadi kami sampaikan relatif baru, ini ide langsung dari Pak Menteri. Kita ketahui beliau sejak awal itu memandang bahwa memajukan desa terutama melalui dua strategi utama, pengembangan SDM dan pertumbuhan ekonomi. Di sini kita lihat pembangunan sarana perpustakaan. Tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa menurut analisis statistik, entah itu regresi, entah itu level yang lebih rendah, itu perpustakaan menjadi penting. Kemudian PAUD di situ masuk ke dalam SDM, taman belajar, kemudian yang lain adalah prasarana olahraga, adat dan budaya, insentif kepada pengajar, biaya operasional untuk taman bacaan, kemudian PAUD, taman belajar keagamaan, semua masuk ke dalam peningkatan kualitas SDM desa. Berikutnya adalah peningkatan keterlibatan masyarakat. Jadi ini adalah bagian-bagian kalau di dalam Undang-Undang Desa itu pengembangan kelembagaan, ya, penguatan kelembagaan dari masyarakat. Makanya di sini aspek-aspek yang sifatnya kelembagaan dan sifatnya sosial. Jadi pelayanan kelompok marginal, anak, perempuan, kemudian penguatan keagamaan, kemudian penyelenggaraan forum warga, kelompok marginal dan sebagainya, kemudian bantuan hukum bagi kelompok marginal, kemudian pendataan penduduk rentan, kemudian sosialisasi dan komunikasi supaya tidak ada kekerasan. Kalau kita lihat, ini adalah komponen-komponen di dalam SDG Desa nomor 16. Jadi ini komponen-komponen yang ada di situ yang berkaitan dengan sosial. Jadi kalau rekan-rekan tagging ini, maka mudah di dalam SDG Desa diperkirakan akan tagging SDG Desa nomor 16. Kemudian akses kesehatan. Akses kesehatan, di sini ada jaminan sosial kesehatan, kemudian penanganan penyakit menular, pemberantasan narkoba, kemudian pelayanan kesehatan sesuai kewenangan desa dan musyawarah berkaitan dengan kesehatan. Atau kalau di dalam SDG Desa ini akan sepenuhnya masuk SDG Desa nomor 3. SDG Desa nomor 2 itu apa? Yaitu terutama stunting. Jadi kalau stunting, maka rekan-rekan langsung mengisi ke dalam SDG Desa nomor 2. Kalau kesehatan, nanti juga taggingnya SDG Desa nomor 3. Ya, saya kira ini penyakit menular dan sebagainya. Kemudian dana operasional pemerintah desa ini sudah ada tagging khusus. Rekan-rekan sudah sama-sama mengetahui ada biaya untuk koordinasi, misalnya kalau perlu berkomunikasi dengan berbagai pihak, kemudian penanggulangan kerawanan sosial ini dalam kaitan dengan kalau kita lihat berarti SDG Desa nomor 16 karena semua tentang konflik ada di sana. Kemudian biaya kegiatan khusus ini terutama tentang budaya dan kelembagaan tadi, di mana ada bantuan dari pemerintah desa, utamanya dari kepala desa. Kemudian penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, ini secara nasional ada 3 aspek, yaitu mengurangi pengeluaran, menambah pendapatan, dan membangun wilayah. Kira-kira isinya seperti itu di sini. Jadi PKTD dimasukkan di sini. Kemudian nomor 1 jaminan sosial. Kalau ada layanan terhadap jaminan sosial dan golongan difabel.
Kemudian pemberdayaan usaha mikro dan kecil untuk orang miskin. Makanya jangan terlalu sulit membedakan. Yang 1.C itu yang bukan orang miskin. Kalau yang sekarang yang di sini adalah tagging khusus usaha ultra mikro, usaha kecil yang dikelola oleh orang miskin. Kemudian layanan-layanan seperti posyandu, anak usia dini dan sebagainya, kita harus ingat konsep dari SDGs desa. SDGs desa nomor 1 itu ada tentang jaminan sosial. SDGs desa nomor 1 juga tentang bencana alam, juga tentang partisipasi sekolah dan sebagainya. Tapi cirinya adalah semua untuk orang miskin. Jadi begitu itu untuk orang miskin, masukkan dalam tagging ini. Tapi kalau itu untuk keseluruhan warga desa tidak masuk di sini. Khusus untuk orang miskin, maka taggingnya di penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Ada BLT, saya kira kalau ini sangat mudah, sudah terbiasa. Kemudian mitigasi dan bencana alam, ini kegiatan-kegiatan membuat peta potensi rawan bencana, alat pemadam api ringan atau APAR, kemudian pertolongan kepada kondisi yang mengalami kecelakaan, membangun jalur evakuasi, tanggap darurat bencana, menyediakan layanan pengungsian, kemudian pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana, kemudian rehabilitasi pasca bencana. Ya, semua ini berkaitan dengan bencana masuk ke tagging mitigasi dan penanganan bencana alam. Adapun yang non alam, kalau non alam di sini berkaitan dengan penyakit mulut dan kuku, berarti penyakit yang ada pada hewan. Kemudian bencana berkaitan dengan komoditas, wereng dan sebagainya, belalang. Kemudian teknologi yang gagal, modernisasi yang gagal, desa aman COVID seperti itu. Jadi ini bencana-bencana yang non alam. Saya kira desa aman COVID seperti itu. Nah, kiranya yang bagian tagging Permendes 8 2022 seperti itu. Kemudian berikutnya saya hitung dalam waktu yang tersisa ini. Jadi pertanyaannya silakan ditulis di chat atau ditulis di komentar di dalam YouTube. Termasuk kalau ada komentar-komentar yang lain ditulis saja di chat atau di dalam YouTube. Nah, yang tadi kami sampaikan bahwa untuk tagging SDG desa nomor 1 sampai nomor 6 itu rekan-rekan paling mudah membuka sid.kemendesa.go.id, karena di situ taggingnya sudah kelihatan. Jadi kita lihat dalam waktu yang tersisa ini, misalnya SDG desa nomor 1, desa tanpa kemiskinan. Itu kalau di sana ada kegiatan pemberian BLT masuk di situ. Kemudian pemberian modal usaha kepada orang miskin. Kita lihat yang di sini ada sekian kolom. Kolom nomor 1, ini 1.1.1 ini kode untuk SDGs desa. Kemudian sasarannya, sasaran ini yang ingin dicapai, kemiskinan di desa mencapai 0%. Ada skornya, nanti kita belajar sendiri tentang bagaimana cara membaca skor. Volumenya, ini volume untuk desa, berapa sih jumlah orang miskin di desa, ini karena jiwa, berarti jumlah orang miskin di desa. Nah, inilah yang kami pelajari dari para tenaga pendamping profesional di Bali, ya, dari Tabanan, kemudian dari Jembrana, pernah juga mengisi di YouTube Sarapan SDG Desa. Jadi ide dari rekan sekalian itu kemudian kita gunakan di sini. Coba bayangkan, di beberapa pertemuan itu masih sering muncul bagaimana wong itu berbeda-beda. Yang satu berbasis Permendes nomor
20 2018, yang satu Permendagri 20 2018, yang satu Peraturan Menteri Desa nomor 20 2021 gitu ya. Jadi yang menarik dari rekan-rekan pendamping adalah bisa menyatukan itu. Nah, itulah yang kemudian ada di sini. Jadi kalau ada yang mengatakan dua hal itu berbeda, ya memang berbeda. Tapi apakah bisa diharmoniskan? Ternyata bisa. Jadi pada titik inilah nanti rekan-rekan sekalian, gunanya kalau Permendes tentang pembangunan desa, maka itu akan mengisi RKPDes, mengisi RPJMD seperti itu. Nah, apakah kemudian tidak bisa diturunkan menjadi APBDes? Bisa. Nah, ini kolom-kolom di dalam edisi desa itu memadukan hal itu. Jadi ada salah satu pelajaran yang kita temui selama mengelola teknologi informasi desa sejak 2008 itu, bahwa teknologi informasi atau paling tidak cara pikir teknologi informasi itu bisa menyelesaikan, mengharmoniskan berbagai ketentuan yang ada, berbagai regulasi, berbagai aturan kebijakan yang ada. Jadi ini contohnya. Jadi dalam RKPDes mungkin ada kegiatan pemberian BLT, BST, BPNT, PKH, dan lain-lain. Di dalam Siskudes itu masuk ke dalam bidang 5, subbidang penanganan keadaan mendesak, kegiatan pemberian BLT. Jadi seperti itu. Di dalam RKPDes, pemberian akses modal pada masyarakat miskin, di dalam Siskudes, maka bidang 4, subbidang dukungan penanaman modal, kegiatan pemberian modal usaha pada masyarakat miskin. Nah, jadi rekan-rekan sekalian bisa mencek kegiatan itu, APBDes-nya seperti apa, kemudian tentunya kita sudah punya feeling ya, punya sense, kayaknya ini masuk SDGs kesekian. Nah, kemudian rekan-rekan ceklah di dalam SID ini, apakah dia komponennya masuk ke dalam SDGs itu. Besok pagi kita akan cek lebih detail, tapi nanti siang sekitar jam 10, sebagian rekan-rekan tentunya akan mendapatkan undangan mengenai pengisian APBDes di dalam Monef Dana Desa, dan diantaranya termasuk tagging untuk dana desa atau APBDes untuk SDGs desa. Kiranya begitu.